Amin, merupakan sebuah pujian yang penuh dengan berkat. Mari kita mengucapkan iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberikan salam, baik saudara dimanapun saudara berada. Ada kehidupan yang selamanya. Firman hari ini berjudul pada hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Hari ini adalah hari Minggu, undangan jiwa baru, di mana kita beribadah bersama dengan keluarga baru yang diundang dan memuliakan Allah bersama-sama. Saya menyambut dan memberkati dalam nama Tuhan bagi Anda yang pertama kali datang ke gereja Yewon di hari ini. Di tempat ini hadir juga mereka yang pernah mengunjungi atau mendaftar di gereja Yewon. Namun karena berbagai alasan belum dapat menetap dan telah absen dalam jangka pendek maupun panjang. Mungkin ada yang datang hari ini dengan perasaan yang berdebar, dan mungkin ada juga yang datang hari ini dengan perasaan berdebar, dan mungkin ada juga yang datang karena tidak enak menolak undangan dari orang yang sudah dikenal dalam keseharian. Namun, apapun situasi dan keadaan saudara, apapun alasan saudara datang ke sini, saya harap saudara mengingat satu hal yang penting, yaitu saat ini saudara berada di tempat berkat yang tertinggi. Karena hari ini akan menjadi jadwal yang menjadi titik balik terbesar dalam hidup saudara. Mungkin di antara saudara, bahkan sebelum datang ke tempat ini hari ini, sudah sering mendengar ajakan seperti percayalah kepada Yesus, atau ayo ikut ke gereja. Tetapi, sudahkah saudara benar-benar memikirkan mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Mungkin banyak dari saudara yang telah melewatkan ajakan itu tanpa berpikir serius. Manusia bukanlah makhluk yang hanya memiliki tubuh jasmani. Manusia adalah, kalau hewan cuma sekedar tubuh saja, tubuh daging saja. Kalau manusia, secara tubuh memiliki kemiripan dengan hewan, tetapi memiliki roh yang serupa dengan Allah. Kenapa kok ada roh? Karena Allah menciptakan manusia dan diberikan roh. Karena roh itu tidak terlihat seperti Allah, seperti angin, tidak terlihat. Karena Allah adalah roh, oleh karena itu Allah menciptakan manusia juga memiliki roh, seperti Allah. Karena manusia itu memiliki dua hal, yaitu jasmani dan juga rohani. Kalau secara jasmani, kalau sudah waktunya, akan kembali menjadi tanah, yaitu bahan asalnya. Akan kembali seperti itu. Karena kalau sudah meninggal, manusia rohnya akan kembali. Jadi yang terkubur, yang mati hanyalah jasmaninya. Tetapi rohnya akan kembali kepada di alam roh. Karena roh itu tidak bisa mati.
Kematian adalah perpisahan antara tubuh dan roh. Kalau misalkan ada kecelakaan, mungkin jasmaninya mati, jadi rohnya akan pergi dari tubuh. Kan lumayan banyak ada orang yang mengatakannya di YouTube. Begitu meninggal, rohnya akan pergi. Ya akan kemana saja pergi. Jadi tidak ada hubungannya percaya Yesus atau tidak. Pasti bilangnya kembali ke sisinya. Kemana kira-kira? Ya kembali. Mereka memang kembali. Hanya ada dua tempat, yaitu surga atau neraka. Hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Tidak ada tempat yang lain. Ya, setiap orang pasti ingin pergi ke surga. Saudara tidak tahu pasti seberapa seramnya neraka itu. Di dalam Alkitab tertulis semuanya. Bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga. Tentu saja tidak ada orang yang mau ke neraka. Semuanya pasti mau ke surga. Pasti mengingini kehidupan yang kekal, yang menyenangkan di surga. Tapi mereka semua tidak tahu caranya. Bahkan seorang presiden pun tidak tahu caranya. Walaupun di dunia itu sangat sukses, tapi tidak ada yang tahu caranya. Dalam firman yang kita baca hari ini, dinyatakan bahwa di dalam Alkitab terdapat hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Kristen adalah agama yang percaya kepada firman. Karena Alkitab adalah perkataan dari Allah sendiri. Keduanya itu memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Dan karena itu kekristenan sangat menekankan hidup yang sesuai dengan Alkitab. Dan Alkitab ditulis selama kurang lebih 1600 tahun. Dan kitab pertama, yaitu Kejadian, ditulis oleh Musa sekitar tahun 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Dan yang terakhir, yaitu Wahyu, ditulis oleh Rasul Yohanes setelah sekitar tahun 100 Masehi. Dan Alkitab juga ditulis di 3 benua yang berbeda, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Oleh berbagai penulis yang berbeda-beda. Dan orang-orang yang menulis Alkitab berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti raja, nabi, gembala, prajurit, dokter, nelayan, dan ada sekitar 40 orang dari berbagai lapisan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan, Alkitab ditulis selama 1600 tahun secara rentan waktu dan secara lokasi ditulis di 3 benua oleh lebih dari 40 orang. Karena itu, para penulis Alkitab tidak pernah berunding atau saling berkomunikasi satu sama lain dan tidak pernah bertemu. Namun, hal yang sangat menakjubkan adalah isi Alkitab memiliki kesatuan dan konsistensi seolah-olah ditulis oleh satu orang. Sama seperti ditulis oleh satu orang. Alasannya adalah karena Alkitab ditulis oleh dorongan Roh Kudus.
Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa semua nubuat yang tertulis dalam Alkitab telah digenapi dan bahkan sampai sekarang pun terus digenapi. Jadi yang mendahului Korea adalah negara-negara maju di Eropa dan di Amerika. Orang-orang yang sangat pintar, Einstein, para penulis yang terkenal. Orang-orang yang terkenal itu mendapatkan ilham dari firman Allah. Karena hal itu, hari ini saya akan memberitakan kepada saudara hikmat yang menuntun kepada keselamatan yang tertulis dalam Alkitab. Dalam menjalani hidup sangatlah penting untuk hidup dengan bijaksana. Ya, semua orang menginginkannya. Memang hikmat untuk meraih kesuksesan di dunia itu penting. Tetapi yang paling utama dan harus dimiliki lebih dari apapun adalah hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Melalui firman hari ini, saya memberkati dalam nama Tuhan, agar semua saudara yang baru hadir di tempat ini dapat memahami hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Dan tidak ada seorang pun yang tertinggal, melainkan semua memperoleh keselamatan dan memiliki bukti bahwa mereka telah menjadi anak-anak Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah keselamatan menurut Alkitab. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga dari kecil bahwa engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman dalam bacaan hari ini adalah isi surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, seorang penginjil kepada Timotius, yang bukan hanya muridnya, tetapi juga telah diutus untuk melayani di gereja Efesus. Timotius dibesarkan sejak kecil dengan firman Allah melalui ibunya dan neneknya. Jadi adalah seorang Kristen sedari kecil. Rasul Paulus menyebutkan hal ini tersebut sambil menasihati Paulus untuk tetap teguh dalam apa yang telah dipelajari dan diyakininya. Dia menekankan hidup sesuai dengan firman Allah. Khususnya Alkitab menyatakan bahwa melalui iman dalam Kristus Yesus, seorang memperoleh hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Hari ini saya akan memberitahukan apa artinya menerima keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus, yaitu keselamatan menurut Alkitab. Alkitab dimulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini juga merupakan awal dari sejarah umat manusia. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, makhluk terakhir yang diciptakan adalah manusia. Jadi pertama-tamanya diciptakan langit, bintang-bintang, kemudian hewan-hewan. Setelah itu semuanya diciptakan, yang terakhir, yang paling sempurna, yaitu menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, memujinya. Jadi hanya manusialah yang memiliki roh. Apakah saudara pernah melihat hewan yang memiliki sakit mental? Karena manusia memiliki roh, mana ada hewan yang menciptakan gelas cangkir pesawat seperti itu? Hanya manusia.
yang serupa dengan Allah. Karena perkataan serupa dengan Allah itu berarti mengandung artian yang sangat luar biasa. Orang-orang ahli mengatakan bahwa wah berbahaya sekali dengan adanya AI, kalau sampai salah-salah bisa malah membunuh manusia. Tapi bagaimana mungkin, karena manusia diciptakan serupa dengan Allah. Karena manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, memujinya, dan apabila taat pada firman Allah, manusia dapat hidup dalam sukacita selama-lamanya. Jadi pada saat itu tidak mungkin ada sakit penyakit, tidak mungkin adanya kemiskinan atau kesedihan. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena jadi ada satu hal. Oleh karena itu Allah menetapkan satu peraturan pengaman yang mungkin sudah saudara dengar, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu antara pencipta dan ciptaan. Jadi itu adalah maksud Allah menciptakannya untuk memberikan batas. Jadi semua hewan-hewan yang diberikan nama oleh Adam itu bisa dikuasai oleh Adam. Tetapi Allah berfirman untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Kalau tidak memakan buah itu bisa bersama-sama dengan Allah. Tetapi adanya masalah yang datang. Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam itu tertipu oleh iblis. Jadi istri dari Adam ini memakan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena iblis membujuk, ketika engkau memakan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah, matamu akan terbuka. Dan setelah Hawa makan, diberikannya kepada suaminya, dan kemudian mereka sadar kalau mereka ternyata telanjang. Dan akhirnya setelah sadar seperti itu, akhirnya mereka malu dan bersembunyi. Dan dari sana itu adalah pelanggaran dosa pertama, yaitu meninggalkan Tuhan. Dan dari sanalah mereka tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 tertulis, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, mereka tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itulah dikatakan. Dalam Roma 6:23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Kalau berbuat dosa, akibatnya adalah maut, kematian. Jadi karena dosa yang dilakukan oleh Adam sebagai manusia pertama, masalah kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian terjadi pada seluruh umat manusia. Sama seperti seorang anak yang lahir, seorang budak akan menjadi budak. Demikianlah pula keturunan Adam yang berdosa, semuanya dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dosa mula-mula yang diterima karena kita adalah keturunan Adam. Jadi bukan apa yang
kita lakukan, kalau kita mungkin berbohong atau seperti apa, itu bukanlah yang dimaksudkan pada hari ini. Karena kalau kita mati membawa dosa mula-mula itu, ya kita akan masuk ke dalam neraka kalau kita meninggal. Bertobatlah. 평생 내가 남들을 속였구나. 내가 불교를 떠나지 않은 것은 진리를 발견하지 못했을 뿐이다. 진리 발견하지 않았고. Bahkan juga termasuk muncul di berita di koran. Saudara bisa membacanya lagi di koran tersebut. Apa itu kebenaran? Mereka menulis bahwa di koran tersebut seseorang merasa sangat menyesal karena tidak bisa menghapuskan dosanya. Apa itu kebenaran? Yaitu Yesus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan banyak orang yang ingin menghapuskan dosa asal ini dengan perbuatan baik, menjalani hidup yang bermoral, mengandalkan pendidikan atau filsafat, serta melakukan berbagai ritual agama. Tapi itu bukanlah jawabannya. Karena dengan kekuatan manusia yang berdosa tidak mungkin untuk mendekati Allah yang kudus. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang yang terperangkap di rawa adalah melemparkan tali dari luar. Tali itu dilemparkan oleh Allah yang penuh kasih dan belas kasihan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena Allah mengasihi dunia ini sedemikian rupa sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan juga Roma 5 ayat yang ke-8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus adalah pribadi yang tanpa dosa, tetapi Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Kalau saudara percaya hal ini, dosa saudara akan dihapuskan. Dia menerima hukuman mati, kematian itu sebagai ganti kita. Sebagai hasilnya, jalan untuk bertemu dengan Allah terbuka bagi manusia yang berdosa. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah. Banyak agama, mereka mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan keselamatan, tetapi tidak ada. Cobalah tanyakan kepada mereka, apakah mereka memiliki keyakinan untuk bisa menyelamatkan saudara? Tidak ada. Hanya Yesuslah satu-satunya jawaban. Yohanes 5 ayat yang ke-24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum." Dari kematian dipindahkan kepada hidup yang kekal. Begitu saudara percaya kepada Yesus, kehidupan saudara dipindahkan dari kutuk menjadi berkat, dari anak iblis kepada anak-anak Allah. Dari kematian dipindahkan kepada hidup yang kekal. Kalau saudara percaya akan firman hari ini, dalam Yohanes 1 ayat yang 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak ada hukuman. 죽음 심판받아야 돼. 하나님 Kalau orang-orang yang tidak percaya begitu meninggal, 심판받는데 우리는 mereka mendapatkan 예수 믿는 사람은 hukuman. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak ada hukuman. 관이 없어요. Kita seharusnya sangat berterima kasih karena tidak adanya penghukuman itu. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자는 Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa 무슨 하나님 menjadi anak-anak Allah. 인간에게 뭘 요구합니까? 만들어 놓고 Dengan iman menerima Yesus Kristus, kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah. 그런 하나님 그런 잔인한 하나님 아니. 우리 하나님은 좋으신 하나님이십니다. Allah kita adalah Allah yang baik. 그냥 믿어라. Cuman hanya dengan percaya. 자식에게 그렇게 뭘 요구를 합니까? 그냥 부모 능력대로 다시 주는 것이지. Tidak ada orang tua yang meminta-minta kepada anak-anaknya. 우리를 괴롭히는 분 Seperti itu jugalah Allah. 좋으신 하나님이시다. Karena Allah adalah Allah yang baik. 예수 영접하고 Cuma percaya saja. Dengan begitu saudara bisa mendapatkan keselamatan. Tidak perlu waktu. 구원 Begitu percaya langsung mendapatkan keselamatan. 영접하면 뭐요? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. Dan setelah saudara percaya, saudara akan mendapatkan otoritas, kekuatan dari Allah. 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원받았으니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang 8 bahwa keselamatan adalah hadiah. Jadi Yesus ingin memberikan hadiah. 왜 여러분 괴롭히려고 여러분 이용해가지고 뭐 다른 짓을 하려고 Jadi tidak ada alasan lain bagi gereja untuk memanfaatkan saudara. 아니에요. Kalau sering mengajak saudara ke tempat ini. 영생의 선물 주려고 오라고 하신 거예요. Karena Allah ingin memberikan keselamatan itu, memberikan hadiah itu melalui Yesus Kristus. 여러분 형제들이 뭐가 Keluarga saudara, 오시겠다고 saudara-saudara yang lain. 사정하다시피 애원하다시피 왜 그래요? 자기만 뭐 구원받은 천국 가든지 말든지 뭐 하지 뭐 날까지 자꾸 이렇게 힘들게 해. Mungkin saudara sering kali merasa 구원받은 사람은 kok diganggu terus ya sama orang yang mengajak saya pergi ke gereja, kok seolah-olah harus seperti itu. Itu sebenarnya adalah karena kita adalah saudara, karena sangat mengenal saudara. 여러분을 괴롭힐지는 몰라도 괴롭힌 게 아니에요. 영생의 Jadi kalaupun orang yang mengajak saudara, sebenarnya ia sangat ingin memberikan hadiah yang dari Kristus kepada saudara. Karena selama ini saya yang menjadi Tuhan atas hidup saya. 예수님으로 내 주인 바뀌었다고 영접하는 시간 여러분 완전히 인생이 바뀌어 버립니다. Karena ketika saudara menerima Yesus, 예수를 영접한다 이 말은 주인 바꾸는 거예요. itu artinya adalah mengubah Tuhan 내가 살겠다. dalam kehidupan saudara. 주인을 바꾸는 겁니다. 바꿔야 돼. 바꿔야만이 구원받아요. Dengan mengubah Tuhan di dalam kehidupan saudara. 내 속에 부처가 있으면 오늘 바꿔야 돼. 아멘. Kalau saudara mungkin 예수님으로 바꿔야 돼. yang menjadi Tuhan saudara bukanlah Yesus Kristus, saudara, 내 죄를 용서해 주시고 saya ajak untuk mengubah, mengganti Tuhan dari kehidupan saudara. 원하시는 사람이 되도록 완전히 나를 맡겨버린 것이 영접이에요. Dan menerima Yesus, 여러분 마음의 문을 활짝 열고 절대 의심하지 말고 하나님은 사랑이시오, 하나님은 전능자시오. jadi dengan membuka hati saudara, saudara menerima Yesus yang penuh dengan kuasa 구원의 길을 열어주었습니다. dan membukakan jalan kepada keselamatan. 제가 기도해 드릴 거니까 Saya akan berdoa 손 모으시고 예수님 앞에 dan 하나님 앞에 saya ajak supaya saudara mengikuti doa saya. Tuhan 이 Yesus, 시간 복음을 듣고 pada saat hari ini aku mendengar Injil, 고백합니다. mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa dan saya mau bertobat. Aku percaya bahwa Engkau mengasihiku, mati di kayu salib, dan bangkit 죽으시고 부활하셔서 저희 untuk 죄를 menyelesaikan semua masalah dosaku dengan sempurna. 지금 제 마음을 Sekarang aku 열립니다. membuka pintu hatiku 예수님을 제 dan menerima 구주로 Engkau 모셔드립니다. sebagai juru selamatku.
Masuklah ke dalam hatiku dan pimpinlah hidupku sampai hari ini sampai aku masuk ke surga. Terima kasih telah menjadikan aku anak-anak Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 하나님 아버지 이 시간에 우리 새가족들 또 우리 장단기 결식자들을 초청해서 예수님을 영접해서 하나님의 자녀 Bapak, saya mengucapkan syukur kepada saudara-saudara yang sudah datang dan menerima Engkau sebagai juru selamatmu, sebagai juru selamat mereka, supaya mereka boleh mendapatkan kekekalan, dan Engkau yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka, yang mengubahkan dan yang memindahkan mereka dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin. Pada saat ini, mari kita berikan tepuk tangan syukur dan berkat bagi mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka dan memperoleh hidup yang kekal serta keselamatan. Dan ya memang tidak ada perubahan yang saudara rasakan. Ya seperti menghirup udara, seperti itu saja. Itu artinya saudara hidup. Kan kalau saudara percaya, ya seperti itulah hidupnya. Sangat mudah untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal. 하나님께서 예배해 놓으신 풍성한 이 삶이 시작되기 바랍니다. 이것이 확실하게 믿어지면 percayalah dengan sungguh-sungguh, dan saya memberkati saudara dalam nama Tuhan agar menjadi saksi yang mengalami limpahan berkat Allah yang mengalir seperti susu dan madu. 이 풍성한 삶을 체험하시기를 주님으로 축복합니다. Pokok bahasan yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Melalui firman Allah yang tercatat dalam Alkitab, kita telah merasakan berkat keselamatan. Namun ada hal yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu kehidupan setelah diselamatkan juga harus dijalani berdasarkan firman Allah. Singkatnya, kita harus menjalani hidup dipimpin oleh firman. Paulus menekankan bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang sempurna. Kata sempurna di sini berasal dari bahasa Yunani, artios, yang berarti sangat cocok atau sempurna alami, sempurna sesuai. Dengan kata lain, orang yang sempurna adalah orang yang cukup dan siap dan terlatih untuk melakukan kehendak Allah. Dan kekuatan untuk membuat hidup sempurna adalah firman Allah, yaitu Alkitab. Secara rohani, saudara-saudara baru seperti bayi yang baru lahir. Walaupun usianya mungkin banyak, tapi saudara tetap baru seperti bayi yang baru lahir dan harus diberi susu dan madu agar dapat hidup. Dengan demikian, juga kehidupan rohani kita harus makan firman Allah. Rasul Paulus menekankan bahwa firman Allah bermanfaat untuk pengajaran, teguran, pembetulan, dan pendidikan, dan kebenaran. Firman itu memampukan kita menjadi orang yang sempurna dan mempersiapkan kita untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik di sini adalah hidup yang dikehendaki dan menyenangkan hati Allah. Dan pada akhirnya, seperti saudara menerima keselamatan hari ini, Allah juga ingin melalui saudara dan jiwa lain yang menjadi anak-anaknya. Dan kalau bukti sebagai saudara, kalau sudah tumbuh, saudara akan melakukan perkabaran Injil. Saudara sangat ingin melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang lain. Dan gereja akan membantu saudara seperti seorang orang tua yang membantu anak-anaknya.
supaya saudara bisa mendengarkan firman tiap-tiap minggu dari firman mimbar, dan bisa dipakai dalam kehidupan saudara, dan supaya saudara bisa merasakan rasa dari firman itu. Dan di gereja kita ada bagian tersendiri yang membantu untuk saudara-saudara yang baru supaya bisa bertumbuh. Saya berharap supaya saudara bisa memulai sesuatu yang baru di dalam Kristus. Sebagai penutup, ada perkataan, pengetahuan terbesar yang dapat dimiliki oleh manusia adalah mengetahui kehendak Allah. Dan pencapaian terbesar yang dapat dilakukan manusia adalah melakukan kehendak Allah. Ini adalah perkataan yang sangat penting. Jadi pengetahuan, mengetahui kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan bagaimana caranya? Dengan mendengarkan firman. Hari Minggu saudara menerimanya, dari hari Senin sampai hari Sabtu saudara melakukan firman itu. Mungkin ada saudara yang cuma dengar dan oh ya tahu tapi tidak melakukannya. Jadi saya berharap supaya saudara-saudara di tempat ini bukan hanya berhenti ketika mengetahui kehendak Allah, tetapi juga sampai melakukan kehendak Allah. Karena saudara mendapatkannya itu dengan gratis. Dan ketika saudara menerima firman itu, semuanya ada di dalam firman itu. Jadi Rasul Paulus juga menekankan melalui firman hari ini, hiduplah dalam kehidupan yang belajar dan teguh pada apa yang telah diyakini, yaitu menerapkan firman Allah dalam kehidupan saudara. Karena banyak sekali saudara-saudara yang tidak bertumbuh. Mengapa? Karena mereka cuma mendengarkan firman saja, tetapi tidak mengalami, tidak mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan mereka. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan agar saudara dapat bertumbuh kokoh tanpa goyah dalam setiap masalah dan peristiwa, menjadi bukti sukacita terbesar bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapak saudara, Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur karena kami sudah bisa menyelesaikan event hari ini. Dan beberapa banyak orang yang percaya dan menerima Engkau, dan supaya mereka bisa menerima kehidupan rohani, mereka boleh memulai kehidupan rohani mereka yang baru, supaya firman ini boleh memimpin mereka dan bisa menjadi anak-anak Allah yang sungguh. Dan apapun yang sudah terjadi di masa lalu mereka dapat dipulihkan, dapat disembuhkan, dan diubahkan menjadi anak-anak Allah, dan supaya mereka boleh menerima kekuatan mereka, kekuatan Engkau dalam kerja dalam kehidupan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin.